Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan materi tren dan isu di kesehatan dan juga keperawatan yang dikaitkan juga dengan falsafah dan teori keperawatan. Oke, ini adalah background-nya ya. Kenapa sih kita perlu belajar terkait dengan fenomena di keperawatan, kemudian yang dikaitkan juga dengan tren isu dan juga perkembangan teori keperawatan, gitu ya. Jadi ini semua terjadi karena memang yang pertama adanya kompleksitas masalah kesehatan gitu ya. Jadi masalah kesehatan itu saat ini sudah semakin kompleks gitu ya, sudah semakin banyak masalah-masalah kesehatan yang dulu hanya fokusnya pada penyakit fisik saja, sekarang sudah ada kaitannya dengan penyakit psikologis ya, kejiwaan, kesejahteraan dan sebagainya gitu ya. Jadi perkembangan dan juga kemajuan teknologi itu juga sejalan dengan masalah kesehatan yang dialami gitu ya. Kemudian selanjutnya juga karena adanya tuntutan peran profesi kesehatan gitu ya. Jadi organisasi profesi, tuntutan peran profesi dan sebagainya itu juga semakin tinggi dan semakin ketat gitu ya. Dan juga ekspektasi dari masyarakat itu juga sudah semakin bagus terkait dengan bagaimana mereka meminta layanan yang optimal dari tenaga kesehatan untuk para pasien gitu. Kemudian juga pentingnya apa kolaborasi dengan disiplin ilmu lain gitu ya. Jadi memang multidisiplin ya. Jadi kalau ada interprofessional education itu sangat penting ya gitu terkait dengan bagaimana memberikan layanan yang diberikan kepada pasien dan juga masyarakat gitu ya. Sehingga semua itu nanti perlu terjadinya apa? Adanya peningkatan atau update-update ya terkait dengan layanan. Nah, melalui apa? Melalui salah satunya adalah metode ilmiah yaitu riset gitu ya. Jadi riset digunakan sebagai apa? Sebagai cara bagaimana kemudian membentuk suatu ilmu atau membentuk suatu teori baru yang nantinya bisa diterapkan untuk peningkatan layanan kesehatan. Nah, ini adalah bagaimana kemudian jika kita pandang suatu fenomena yang terjadi, ya khususnya di keperawatan terhadap cara pandang dari falsafah di keperawatan, gitu ya. Nah, di sini ditunjukkan kedudukan falsafah, paradigma, model konseptual dan teori keperawatan dalam fenomena keperawatan yang terjadi, gitu ya. Nah, di sini disebutkan di bagiannya ya, pertama ada fenomena keperawatan atau bisa juga dari adanya interaksi manusia dan lingkungan, gitu ya. Kemudian diyakini ya atau diyakini dengan falsafah gitu ya. Nah, nanti ada pertanyaan-pertanyaan falsafah mendasar. Kemudian dari falsafah itu dilihat dari sudut pandang ya, dilihat dari sudut pandang atau yang disebut dengan paradigma ya. Paradigma kalau kita bicaranya adalah keperawatan, maka paradigmanya adalah paradigma keperawatan. Dari cara paradigma keperawatan itu kemudian muncullah suatu jawaban-jawaban sementara ya, gitu atau nanti yang terkumpul menjadi suatu konsep-konsep yang abstrak. Nah, itu yang disebut dengan model konseptual. Gitu ya. Kemudian dari kumpulan model konseptual itu tadi dijadikan satu kesatuan ya, menjadi satu konsep utama yang utuh gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai teori keperawatan. Gitu ya. Nah, kemudian teori-teori ini nanti dilakukan uji coba ya, dilakukan uji coba atau dilakukan metode ilmiah atau riset untuk membuktikan apakah memang teori ini sesuai atau dia bisa empiris ya, sesuai dengan faktanya. Nah, kemudian seperti itu terus keberlanjutannya, maka kemudian muncullah suatu teori baru yang berasal dari adanya fenomena. Gitu, okay? Nah, semua itu kemudian ketika sudah valid ya teorinya, nah nanti bisa digunakan dalam aplikasinya gitu ya. Dalam aplikasinya terkait dengan fenomena itu gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Tentu saja untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia dan yang berikutnya adalah tentu saja untuk kualitas layanan kesehatan. Itu adalah kedudukan falsafah, paradigma, model konseptual dan teori keperawatan dalam fenomena keperawatan atau fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Kemudian ini penjelasan terkait dengan sebenarnya apa sih hubungan penelitian dan ilmu gitu ya. Nah, kalau penelitian di sini merupakan kegiatan bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan ya.
Artinya penelitian dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan. Nah, ilmu sendiri adalah bagian dari pengetahuan yang memiliki kriteria tertentu. Berarti pengetahuan itu secara besar, di dalam pengetahuan itu ada ilmu. Gitu ya. Berarti artinya ada pengetahuan yang disebut ilmu kalau dia punya kriteria tertentu. Nah, nanti kriterianya apa? Nanti akan kita bahas. Nah, penelitian merupakan operasionalisasi dari metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah atau yang disebut metode ilmiah. Jadi penelitian itu disebut sebagai metode ilmiah, gitu ya. Metode. Metode ilmiah adalah cara atau prosedur untuk memperoleh pengetahuan yang disebut ilmu. Nah, berarti ini salah satu kriteria dari pengetahuan yang disebut sebagai ilmu adalah ada metode ilmiah di dalamnya. Itu ya, dari sini kan tahu artinya pengetahuan dilakukan proses penelitian, maka itu bisa disebut sebagai ilmu. Gitu ya, kalau dia ada penelitiannya terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, karakteristik ilmu di sini disebutkan. Yang pertama adalah rasional, yang kedua adalah teruji. Rasional artinya adalah memang ada penjelasan logis ya di dalamnya ada penjelasan logis secara teoritis ya terkait dengan bagaimana bisa dinalarkan melalui akal rasional gitu ya. Kemudian kalau teruji artinya semua yang tertulis tadi yang dinalarkan itu kemudian dilakukan uji coba dan hasilnya adalah sesuai atau sesuai dengan fakta empiris gitu ya. Jadi teorinya diterapkan kemudian sesuai dengan faktanya gitu ya. Nah, itulah yang disebut sebagai ilmu gitu ya. Berarti ilmu itu syaratnya adalah harus rasional dan teruji gitu. Kemudian falsafah ilmu ya, falsafah itu tadi saya sebutkan ya, ada fenomena kemudian dilihat dari falsafah. Nah, ada pertanyaan falsafah mendasar di sini ya, ilmu pertanyaan falsafah mendasar. Yang pertama adalah ontologi ya, atau yang tujuannya adalah untuk mengetahui apa sih yang mau diketahui gitu ya terhadap suatu fenomena itu. Kemudian ada epistemologi yang ingin mencari tahu bagaimana sih sebenarnya memperoleh pengetahuan itu atau bagaimana prosesnya itu terjadi dan sebagainya. Kemudian aksiologi adalah tujuannya untuk mengetahui kemanfaatan untuk apa sebenarnya mempelajari fenomena itu. Nah, itu ya. Jadi itu adalah pertanyaan mendasar terkait dengan falsafah ya yang dilihat dari bagaimana dia memandang suatu fenomena gitu. Nah, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan? Tadi sudah saya singgung ya. Jadi di dalam pengetahuan itu ada ilmu. Nah, ya, misalkan dalam suatu ruangan ini adalah pengetahuan, maka misalkan satu meja ini adalah disebut ilmu. Nah, dikatakan pengetahuan itu bisa disebut ilmu kalau dia punya syarat. Syaratnya adalah ini. Di sini disebutkan ya, bahwa untuk mendapatkan pengetahuan itu ada dua cara, yaitu ada melalui cara non ilmiah dan ada melalui cara ilmiah ya. Non ilmiah adalah seperti itu ya, dari panca indera ya, perasaan, intuisi dan sebagainya. Sementara kalau dia ilmiah, di sini disebutkan bahwa ilmiah adalah metode yang ilmiah atau melalui penelitian. Gitu ya. Jadi kalau ilmiah artinya adalah dia tadi rasional, kemudian empiris. Ya, rasional artinya ada teori-teori yang dibuat agar bisa dinalar, kemudian empiris artinya teori-teori diuji, kemudian sesuai dengan teorinya. Gitu ya, faktanya sesuai dengan teorinya. Nah, di tengah-tengahnya ada metode ilmiah, ada penelitian. Gitu ya. Jadi artinya teori untuk bisa dibuktikan itu ada metode ilmiahnya atau ada penelitiannya. Gitu. Sehingga di sini kemudian berlanjut dilihat dari falsafah, maka selanjutnya adalah kita melihat dari cara pandang atau paradigma. Di sini definisi paradigma adalah cara pandang terhadap fenomena ya. Nah, cara pandang terhadap suatu fenomena, gitu ya, cara berpikir atau cara pandang. Gitu ya. Di sini disebutkan paradigma memberi arahan terhadap perkembangan model konseptual teori dari suatu disiplin tertentu. Artinya adalah paradigma setiap profesi itu berbeda-beda, gitu ya. Yang membedakan profesi satu dan profesi lainnya adalah salah satunya adalah ada paradigmanya atau cara pandangnya, gitu ya. Nah, ini ya, ada kriteria paradigma unik, disiplin ilmu tertentu ya, unik artinya berbeda-beda, gitu ya. Gitu. Kemudian bersifat netral, kemudian berskala global atau world view, gitu ya. Jadi keseluruhan profesi di misalkan di keperawatan, ya dia memiliki satu cara pandang, gitu ya. Nah, paradigma keperawatan itu ada empat. Ya, yang pertama adalah manusia, bagaimana mendefinisikan manusia, kemudian lingkungan, kemudian kesehatan dan juga keperawatan. Ya, jadi paradigma keperawatan ada empat komponen ini.
Keempat komponen utama dalam keperawatan merupakan juga konsep yang digunakan untuk mengembangkan teori keperawatan. Oke, jadi para penemu teori keperawatan itu berangkatnya adalah ketika melihat suatu fenomena, itu dilihat dari paradigma 4 tadi itu, gitu ya. Jadi misalkan, ya, jadi misalkan dari si Floren yang teorinya terkait dengan bagaimana kesehatan itu dipengaruhi oleh lingkungan, ya, lingkungan yang nyaman, yaitu meningkatkan, misalkan meningkatkan kesembuhan. Nah, itu berarti dia cara pandangnya dari keempat itu, yang manusia, lingkungan, keperawatan, dan kesehatan, berarti dia yang dominan adalah lingkungan, si Florence. Gitu ya. Nah, itu contoh bagaimana kemudian semuanya berangkatnya dari empat, tapi tetap menunjukkan dari empat itu mana yang dia dominan sebagai pintu masuknya, ya, sehingga dia membuat teori berdasarkan si paradigma. Ya, itu ya, sekilas terkait dengan bagaimana penemu teori itu berangkatnya juga dari paradigma keperawatan. Nah, ini definisi ya para konsep keperawatan. Paradigma keperawatan, yang keperawatan itu disebut pelayanan kesehatan bersifat profesional, artinya profesional adalah karena perawat adalah profesi, gitu ya. Kemudian tugasnya dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, ya, bagi individu, karena manusia itu ada individu, ada manusia berkelompok, berkeluarga, ya, dan juga yang dalam rentang sehat dan sakit. Artinya apa? Bahwa keperawatan itu pemberian layanannya tidak hanya pada yang sakit saja, pada yang sehat pun dia ada layanan. Kenapa? Karena fungsi keperawatan perannya ada yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, ya. Seperti itu. Kemudian konsep manusia disebutkan bahwa manusia itu ada aspek biopsikososio spiritual, artinya dalam satu manusia ada aspek biologisnya, psikologisnya, sosiologisnya, dan juga spiritualisnya, gitu ya. Yang satu utuh dan unik, artinya keempat komponen itu ada pada diri manusia disusun dalam bentuk manusia yang utuh dan unik, artinya unik adalah berbeda-beda dengan yang lainnya, gitu ya. Ya. Sehingga itu semua nanti juga berpengaruh terhadap kebutuhan dasarnya. Jadi kebutuhannya juga berbeda-beda karena manusianya unik, gitu ya. Kemudian definisi paradigma sehat atau kesehatan, ya, di sini disebutkan bahwa dia rentang sehat sakit itu tidak hanya dituliskan bahwa sehat secara fisik saja, gitu ya, tapi juga mental, sosial, dan juga tidak hanya masalah terbebas dari penyakit atau kelemahan. Kenapa? Kok sehatnya tidak hanya fisik saja? Karena definisi manusianya juga bukan hanya fisik saja. Manusianya ada sisi psikologis, ada sosial, dan sebagainya, gitu ya. Maka disebut sehat juga tidak hanya fisiknya saja. Jadi semua aspek yang ada di manusia tadi, komponennya tadi ya harus sehat semua, gitu ya. Itu kaitannya dengan paradigma sehat. Kemudian konsep lingkungan, ya. Nah, ini paradigma memandang lingkungan, ya, bahwa di sini disebutkan bahwa lingkungan juga menurut paradigma perawatan itu tidak hanya lingkungan fisik, gitu ya. Ternyata ada lingkungan psikologis juga, ada lingkungan sosial, budaya, dan spiritual, yang semuanya itu juga berpengaruh terhadap manusia, di mana manusia di dalamnya ada kebutuhan dasarnya yang berbeda-beda, itu ya. Jadi itu yang menjadi paradigma di keperawatan, ya. Jadi ada bagaimana mendefinisikan manusia, mendefinisikan lingkungan, mendefinisikan sehat, dan mendefinisikan keperawatan. Kemudian, ya, step berikutnya setelah tadi falsafah, kemudian dilihat dari paradigma keperawatan, kemudian, ya, dilihat dari sudut pandang tadi paradigma fenomena itu, kemudian menjadilah suatu konsep-konsep abstrak, ya. Nah, kumpulan konsep-konsep abstrak itu yang disebut dengan model konseptual, gitu ya. Nah, di sini didefinisikan model konseptual itu adalah susunan ide-ide abstrak umum dan proporsi yang memspesifikkan hubungan antar keduanya, gitu ya. Jadi misalkan teorinya, misalkan si adaptasi Roy itu menilai bahwa manusia itu sebagai suatu sistem, di dalamnya ada input, proses, output, dan sebagainya, ya. Nah, manusia dianggap sistem, berarti dia mendefinisikan manusia menurut paradigma perawatan adalah sebagai suatu sistem, gitu ya. Di mana sistem itu nanti dipengaruhi oleh lingkungan luar, ya. Nah, gitu ya. Sehingga kemudian menjadi adaptasi, gitu ya. Jadi sistem, gitu ya. Manusia adalah sistem yang dia bekerja seperti sistem dan mesin. Kemudian sistem mesin ini juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan luar yang nanti mempengaruhi kinerjanya si sistem. Nah, itu ya, berarti dia berangkatnya dari apa? Berangkatnya adalah dari paradigma yang manusia dan
manusia dan lingkungan gitu ya. Jadi model konseptual ini misalkan menjawab apa? Menjawab definisi manusia menurut si Roy tadi. Manusia dianggap sebagai suatu sistem yang di dalamnya ada input, proses, output dan sebagainya gitu ya. Bahwa lingkungan adalah bla 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 yang dia mempengaruhi kerjanya si sistem tadi. Nah, itu ya. Jadi dia mendefinisikan keempat komponen itu. Gitu ya. Nah, itu kemudian menjadi kerangka-kerangka jawaban-jawaban sementara-sementara yang abstrak dan general. Nah, itu nanti kumpulan-kumpulan itu disebut sebagai model konseptual. Itu ya. Nah, ini model konseptual menjelaskan spesifikasi area fenomena ilmu keperawatan yang melibatkan paradigma keperawatan. Ini ya, tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian model-model tadi itu ya, jawaban abstrak-abstrak sementara kumpulan-kumpulan dari komponen paradigma keperawatan tadi dijadikan satu kesatuan suatu teori, ya itulah yang disebut sebagai teori keperawatan. Gitu ya. Nah, di sini definisinya adalah serangkaian konsep definisi proporsi yang menunjukkan gambaran fenomena yang sistematis ya. Jadi dia menjelaskan fenomena tadi yang di awal ditemukan gitu ya. Kemudian dijelaskan dalam suatu teori ya yang tujuannya memberikan gambaran fenomena ya yang isinya bisa menyebutkan, bisa menjelaskan, memprediksi dan sebagainya gitu ya dari suatu fenomena itu gitu ya. Nah, itu jadi serangkaian konsep yang saling terintegrasi, spesifik, yang ada hubungan-hubungan tadi itu ya. Jadi kaitannya dengan fenomena dan paradigma. Gitu. Ini ya, jadi rangkaian pernyataan tentang fenomena yang saling terkait yang berguna untuk menyebutkan, menjelaskan, memprediksi, mengendalikan. Itu ya, karena dia berangkatnya dari fenomena, jadi dia membuat teori. Nah, nanti kalau ada di kehidupan berikutnya menemukan suatu fenomena lagi, maka dia bisa disebutkan, dijelaskan, diprediksi dan dikendalikan melalui suatu teori yang tadi itu yang didasarkan dari fenomena. Gitu ya. Jadi itu adalah kaitannya dengan yang teori keperawatan. Nah, bagaimana kaitannya dengan layanan keperawatan berikutnya yang kaitannya dengan tren dan isu, gitu ya. Nah, dalam keperawatan ada yang disebut sebagai dengan evidence based practice. Artinya apa? Teori-teori keperawatan ya menjadi dasar dalam melakukan apa? Tindakan keperawatan yang didasarkan melalui hasil riset, gitu ya. Nah, hasil riset itu kan terus dilakukan, terus berkembang. Artinya apa? Artinya praktik keperawatan pun itu juga nanti terus berkembang. Kenapa? Ya sesuai dengan tadi itu di awal saya sebutkan background-nya ya. Karena semakin kompleksnya masalah kesehatan, karena semakin tingginya tuntutan profesi, ya, karena kemudian kebutuhan untuk kolaborasi dan sebagainya, gitu ya. Jadi terus berkembang. Nah, ada istilah yang disebut dengan EBP atau evidence based practice, gitu ya. Nah, di sini disebutkan sebagai suatu circle lingkaran, dasarnya sebagai karena respon manusia yang holistik, yang manusia itu kompleks, gitu ya. Kemudian karena ilmu keperawatan itu terus berkembang, kemudian juga mencari intervensi yang paling efektif dan efisien bagi pasien, gitu ya. Nah, itu tentu saja itu melalui riset, gitu ya, dasarnya. Kemudian intervensi keperawatan yang berdasarkan empiris, ya, karena fakta sekarang fenomena yang terjadi juga terus berubah dan berkembang, gitu ya. Jadi juga intervensinya pun juga harus mengikuti. Kemudian meningkatkan kualitas asuhan keperawatan ya, itu adalah tujuan dari kenapa kok kita perlu menerapkan EBP, evidence based practice ya, atau praktik yang didasari dari teori yang teori ini didapatkan melalui hasil riset gitu ya. Nah, ini ada beberapa karakteristik riset keperawatan ya. Jadi berfokus pada variabel yang meningkatkan ASKEP ya, mempunyai potensi untuk kontribusi keilmuan, teori gitu ya. Nah, masalah-masalah risetnya itu juga sedang tren atau sesuai dengan kondisi fenomena saat ini. Nah, itu adalah yang saya kira tepat untuk dilakukan riset keperawatan. Gitu ya. Nah, di masa depan riset ini ya nanti tujuannya untuk mengembangkan ilmu keperawatan tentu saja ya sesuai dengan perkembangan zaman dan juga tuntutan profesi gitu ya, kebaikan layanan, kemudian memvalidasi kemampuan teori ya karena mungkin saja ada teori-teori yang sudah tidak sesuai atau relate dengan kondisi saat ini gitu ya. Jadi perlu di update lagi ya teorinya, perlu dimunculkan teori-teori baru yang sesuai dengan fenomena saat ini gitu ya. Nah, itulah pentingnya untuk riset di keperawatan. Nah, ini ada beberapa masalah besar utama yang ada di Indonesia ya, 6 masalah besar yang masih tinggi ya yang ada di Indonesia, misalkan kematian ibu melahirkan ya,
kemudian bayi, masalah bayi, ya, balita, remaja dan sebagainya ya. Kalau sekarang mungkin masalahnya adalah kaitannya dengan masalah gizi buruk ya, stunting yang masih tinggi. Kemudian ada penyakit menular ya, sebelumnya ada COVID dan sebagainya gitu. Penyakit tidak menular ya yang cukup tinggi juga di masyarakat yang kaitannya dengan gaya hidup. Kemudian ada juga masalah kesehatan yang juga saat ini sedang tren ya, booming juga misalkan kaitannya dengan masalah bullying ya, masalah depresi dan juga bunuh diri yang bahkan saat ini sudah mengambah pada anak-anak dan juga remaja gitu ya yang sedang tren. Nah, ini beberapa contoh masalah yang mungkin bisa menjadi dasar keberangkatan mau melakukan riset atau pengembangan teori di bidang yang mana gitu. Kemudian isu-isu di keperawatan tentu saja kaitannya dengan healthcare reform ya. Jadi artinya adalah pengembangan intervensi keperawatan fokusnya gitu ya. Nah, di sini disebutkan ada health promotion versus health treatment. Artinya apa? Artinya keperawatan tidak hanya sekarang fokusnya pada pemberian intervensi atau tindakan perawatan saja, tapi juga health promotion ya. Jadi promosi kesehatan juga penting ya gitu. Kenapa? Karena misalkan saja di keperawatan jiwa yang tadinya fokusnya adalah hospital service ya, orang sakit jiwa semuanya fokusnya dirawat di rumah sakit, tapi sekarang sudah bergeser bahwa ada community health ya. Jadi ada kesehatan jiwa yang di komunitas gitu ya. Artinya apa? Artinya tidak hanya sekedar mengobati saja, tapi juga ada proses promosi kesehatan, rehabilitasi dan sebagainya gitu ya. Nah, itu adalah reformasi atau isu-isu yang saya kira cukup berkembang ya terkait dengan bagaimana penelitian, riset, dan pengembangan teori di keperawatan. Nah, ini tadi ya, future direction ya, berarti tugas kita ke depan ini ya fokusnya ya tentang riset keperawatan ini ya tentang promosi ya, evidence based practice-nya gitu ya, peningkatan multidisiplin kolaborasinya gitu ya. Kemudian um, fokus di outcome-nya ya, outcome layanan yang lebih baik lagi gitu ya, gitu dan sebagainya. Nah, itu adalah kaitannya dengan uh, tugas kita di riset keperawatan kaitannya dengan pengembangan ilmu keperawatan. Nah, ini beberapa saya tampilkan RIRN ya, jadi rencana induk riset nasional dari pemerintahan Ristek Dikti ya, yang dari tahun programnya 2015 sampai dengan 2045. Saya kira ini masih masuk dalam tren dan juga ya, isu pengembangan tentu saja riset dan juga teori keperawatan. Gitu ya. Nah, di sini disebutkan ya ada bidang fokus ya. Bidang fokusnya adalah tentang kemandirian pangan, penciptaan pemanfaatan energi, pengembangan teknologi dan obat, pengembangan teknologi dan manajemen transportasi, ya, teknologi informasi dan lain sebagainya. Nah, nanti kita tinggal memfokuskan kira-kira mana yang kita bisa masuk di bidang keperawatan gitu ya, karena ini masih bidang fokus, nanti akan ada lagi pecahan di temanya apa, topiknya apa, judulnya apa dan sebagainya. Jadi yang jelas ini menjadi salah satu program rencana induk riset nasional di pemerintah gitu ya terkait dengan uh, riset. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan juga nanti bisa menjadi inspirasi bagi uh, audiens semua sehingga nanti ini bisa menjadi stimulus ya untuk bisa terus mengembangkan keilmuan ya di bidang keperawatan yang didasari dari perkembangan dan juga adanya fenomena-fenomena yang ditemukan di lapangan. Secukupnya sekian, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.